kita masuk materi baru tentang normalisasi. Normalisasi itu adalah teknik memecah data dengan cara tertentu untuk mencegah terjadinya permasalahan. Nah, permasalahan ini maksud adalah anomali yang kita telah bahas di bab sebelumnya, di mana nanti anomali itu akibatnya ada kerangkapan data dalam relasi yang kita sebut redundansi. Normalisasi itu proses pembentukan struktur basis data baru yang sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Nah, tahapannya itu ada banyak, ada sampai 6 tahap, dimana paling ringan itu 1 NF dan paling tinggi itu paling 5 NF. Nah, biasanya kita cukup pakai sampai 3 NF atau BCNF, itu sudah memadai untuk menghasilkan tabel yang berkualitas baik. Nah, kenapa sih harus dilakukan normalisasi? Yang pertama, optimalisasi struktur tabel, meningkatkan kecepatan, menghilangkan data yang sama, lebih efisiensi dalam media penyimpanan, yang pasti mengurangi redundansi, menghindari anomali, ialah anomali pemasukan, anomali penghapusan, anomali pengubahan, dan integritas data ditingkatkan. Oke, ini kriteria jika tabel dikatakan baik ada 3. Yang pertama, jika tabelnya dipecah, dekomposisi, maka dekomposisi itu harus dijamin aman. Artinya tabel tersebut kalau diuraikan menjadi tabel baru, tabel tersebut kalau digabungkan lagi maka bisa jadi tabel semula. Tabelnya harus sama persis. Terus dia terpelihara ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Jadi kita akan mengecek ketergantungan fungsionalnya. Terus tidak melanggar hukum Boyce Code Normal Form. Nah, Boyce Code Normal Form tidak dapat terpenuhi jika tabel itu paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal ketiga normal form. Nanti setiap bentuk normal itu ada syarat-syaratnya ya. Oke. Normalisasi menghasilkan relasi yang optimal, yaitu memiliki struktur record yang konsisten secara logik, mudah dimengerti, sederhana, memiliki struktur record yang mudah ditampilkan kembali, minimalisasi kelengkapan data guna meningkatkan kinerja sistem. Oke, kita mulai ke bentar. Oke, ini levelnya, level pertama itu first normal form 1 NF kita sebutnya, nanti bentuk kedua 2 NF, bentuk ketiga 3 NF. Nah, biasa kita sampai sini saja. Oke, itu sudah oke, sudah bagus. Kemudian ada yang BCNF, 4 NF dan 5 NF. Nah, hari ini kita belajar 1 NF, 2 NF dan 3 NF dulu ya. Nanti untuk yang BCNF, 4 NF dan 5 NF nya di pertemuan selanjutnya. Oke, 1 NF itu ada syarat. Sebuah tabel itu tidak boleh memiliki atribut bernilai banyak. Jadi kalau kalian pelajari yang jenis atribut bernilai banyak itu yang ini. Contohnya hobi. Oke, atau lebih dari satu atribut dengan domain nilai yang sama. Oke, kita lihat ya. Ini kriterianya, atributnya harus bernilai atomik yang sama dengan tunggal. Jika relasi tidak memuat set atribut berulang, maksudnya bernilai banyak tadi, jumlah record untuk setiap atribut sama. Jadi isinya harus jumlahnya sama setiap baris recordnya. Oke, ini tadi tidak boleh ada atribut bernilai banyak, tidak boleh ada atribut komposit. Lihat ya, komposit itu contohnya adalah yang kemarin jalan, alamat terdiri dari nama jalan, nomor rumah, kode pos misalnya, dan semuanya itu tidak boleh ada 2 ini ya, bernilai banyak dan komposit. Oke, kita lihat studi kasus ini. Saya punya tabel mahasiswa, punya NIM, punya nama, punya hobi. Oke, kalau dari sini saya bisa kasih kesimpulan dia punya yang komposit nggak ada. Oke, punya yang menilai banyak nggak? Punya. Ini hobi itu bernilai banyak. Lihat, ada yang sepak bola 1 nilai, 2 nilai, 3 nilai, yang ini 2 nilai, 2 nilai. Nah, ini tidak. Jadi kalau tabel ini dibilang dia tidak memenuhi syarat 1 NF karena dia punya bernilai banyak. Kita pecahlah jadi tabel seperti ini. Ini M, nama, OB1, OB2, OB3. OB3, tapi ini ada data yang kosong.
Dia bilang syaratnya itu tidak boleh jika semua record mempunyai sejumlah atribut yang sama. Oke, jadi kalau kalian lihat yang atas ini 1, 2, 3, 4, 5 atribut, sedangkan yang bawah 1, 2, 3, 4, yang bawah lagi 4. Berarti dia tidak memenuhi yang nomor 4 ini, kriteria nomor 4. Jadi langkah baiknya dipecah bagaimana? Cari ketergantungan fungsional. Nah, ketergantungan fungsional kalian lihat primary key-nya NIM. Jadi nanti NIM menentukan nama, NIM menentukan hobi. Jadi ini tabelnya. Jadi kalau kalian lihat di mana redundansinya, tidak ada. Ya, sama semua nih. Beda-beda setiap baris datanya. Nah, first normal form atau 1NF itu punya permasalahan. Yang pertama, tidak dapat menyisipkan informasi parsial. Terus kalau informasinya dihapus, maka hilang semua. Pembaruan atribut non kunci mengakibatkan sejumlah record harus diperbarui. Contoh, kalau kalian hapus data mahasiswa, maka nanti hobinya hilang, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke 2NF. 2NF itu kriterianya harus melewati 1NF. Jadi kalau kalian ingat 1NF itu tidak boleh ada atribut bernilai banyak sama atribut komposit. Kemudian semua atribut non kunci itu berarti selain primary key ya, atribut deskriptif mempunyai ketergantungan fungsional terhadap primary key. Jadi kalian harus cari primary key-nya apa, kemudian cari ketergantungannya. Nah, permasalahan dari 2NF itu ada kerangkapan data tidak konsisten, proses pembaruan tidak efisien, penyimpangan, anomali ya ada. Oke, bentuk normal 2NF terpenuhi jika telah memenuhi 1NF dan semua atributnya selain primary key memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key ya. Ini sama tadi. Nah, kita lihat contoh ini. Oke, kita lihat contoh tabel ini. Kalau kalian lihat tabel ini ada atribut bernilai banyak gak? Gak ya, semua baris datanya cuma ada satu-satu semua. Kemudian ada atribut komposit kah? Enggak. Kalau kalian bilang alamat ini komposit, enggak. Kenapa? Karena dia cuma ada nama jalan aja. Nomor itu boleh masih dianggap itu adalah atribut biasa, bukan komposit. Oke, kita lihat syarat 2NF. Syarat 2NF itu adalah yang ini tadi, memiliki kriteria 1NF, kemudian cari atribut non kunci fungsional dependensi pada PK. Oke, kita tentukan dulu primary key-nya apa. Kalau dari sini kita lihat primary key-nya NIM. Oke, sama kode MK. Maka saya buat dulu di sini NIM. NIM itu akan menentukan apa? Yang ini kode MK ya. Kode MK. NIM akan menentukan nama, MHS akan menentukan alamat. Oke, kode MK akan menentukan apa? Mata kuliah. Terus menentukan SKS. Nah, nilai ditentukan dengan siapa? Nilai ini nggak boleh ditentukan kode MK. Kalau kalian bilang ditentukan kode MK, maka struktur data itu semuanya A semua. Padahal ini ada A, ada B. Kalau tergantung terhadap NIM, maka selalu nilainya itu dapat nilainya yang sama ya. Oke, jadi kalau nilai huruf tergantung terhadap siapa? Terhadap NIM dan kode MK ya. Terhadap dua ini. Oke, kita lihat ya. Ini tabelnya. Kalau dipecah ini tadi, NIM kode MK menentukan nilai huruf, NIM menentukan nama MHS dan alamat, kode MK menentukan mata kuliah dan SKS. Jadi kalau dipecah jadi satu tabel nilai, tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Dari gambar ini ya tadi yang saya tulis. Oke, bentuk 2NF ini dianggap belum memadai karena hanya meninjau sifat ketergantungan atribut terhadap primary key saja. Nah, sekarang kita lihat 3NF. 3NF itu adalah memenuhi kriteria 2NF dan dia atribut non kunci atau atribut deskriptifnya tidak tergantung transitif terhadap primary key. Jadi kalian lihat dulu transitif itu apa? Yang kayak kemarin ya, X menentukan Y, menentukan Z. Oke. Permasalahan dalam 3NF adalah keberadaan penentu yang tidak merupakan bagian dari primary key, menghasilkan duplikasi. Oke, kita lihat contoh dulu ya.
Misalnya seperti ini. Tabel ini memenuhi 2 NF tapi tidak memenuhi 3 NF. Oke, kita lihat dulu yang mana ya, kita cari dulu yang primary key. Primary key-nya NIM. Oke, buat di sini NIM. NIM itu menentukan apa? Menentukan nama MHS. Oke, menentukan apa lagi? Jalannya. Oke. Nah, menentukan kota enggak, karena kotanya beda-beda ya. Ya, ini ada kota yang sama maksudnya, sorry. Kotanya ada yang sama, provinsi. Kemudian kode pos. Nah, di sini kita cari lagi karena masih terdapat atribut non primary key yang memiliki ketergantungan terhadap primary key. Contohnya adalah kode pos menentukan kota. Kode pos ini nentuin kota sama provinsi. Jadi kalian boleh buat di sini tabel yang jadi primary key itu kode pos. Menentukan kota sama provinsi. Jadi ini satu tabel yang ini.